HP 5 jutaan sekarang makin banyak, tapi masalahnya nggak semuanya layak dibeli. Banyak yang cuma jual desain doang, tapi performa dan fitur jauh dari ekspektasi. Nah, buat ngebantu lu dapetin yang terbaik, gue udah sortir HP 5 jutaan paling worth it. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 5 jutaan terbaik versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Punya julukan flagship killer phone. Kualitas kamera Camon 50 Pro 5G emang jempolan banget di harga 5 jutaan. Setup kamera belakangnya bawa triple 50 megapiksel, termasuk lensa telefoto yang sebelumnya nggak ada di Camon 40 Pro 5G. Sensor utamanya pakai Sony LYT700C dan ada lensa tele profesional 3 kali. Nggak cuma itu, kamera belakangnya juga bisa jepret sampai 100 kali AI Super Zoom. Layarnya udah bawa konsep curve AMOLED 144Hz 1,5K. Terus biar HP-nya kebal sama air, Tecno juga ngasih rating IP69 sampai IP69K. Soal performa agak naik kelas dari Camon 40 Pro 5G. Yes, chipsetnya naik dari Dimensity 7300 ke Dimensity 7400 Ultimate. Imbas dari harga RAM yang naik, harga Camon 50 Pro 5G juga agak lebih mahal tapi tetap worth it di kameranya, bos. Baterainya dibuat lebih badak jadi 6500 mAh. Tapi ya gitu, pengecasannya lagi-lagi bawa kekuatan 45 watt doang. Menurut lu, Camon 50 Pro 5G worth it gak nih di harganya? Komen di bawah. Kalau mau beli HP-nya, linknya ada di deskripsi tuh. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons. Yang keempat, jadi penerus dari Poco X7 Pro. Poco X8 Pro punya chipset lebih gahar lewat Dimensity 8500 Ultra. Skor Antutunya tembus 2,2 jutaan poin. Artinya, buat game berat, performanya nggak usah diraguin lagi, bos. Yang ngasik juga dari HP ini, baterainya ikutan di-upgrade jadi 6500 mAh. Terus biar nggak nunggu lama sewaktu ngecas, Poco juga ngasih fast charging ngebut 100 watt. Tapi sayangnya fitur wireless charging masih harus absen di HP gaming hari ini. Buat layar udah compact di 6,59 inci AMOLED 120Hz, termasuk resolusi 1,5K yang bikin layarnya makin mantep. Ada RGB di bagian kamera belakang. Terus untuk kameranya, dia pakai sensor Sony IMX882 plus OIS yang lumayan oke, tapi bukan yang wah banget. Buat harga 5,5 jutaan lebih, lu bisa dapetin Poco X8 Pro varian 12/512GB. Mantep kan? Gas, kalau lu naksir sama Poco X8 Pro, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga, HP rasa flagship di harga 5 jutaan emang bisa dihitung pakai jari. Nah, kalau lu nyari yang ngebut banget, iQOO Neo 10 masih worth it buat disikat, bos. Berkat chipset Snapdragon 8S Gen 4, game kayak Genshin Impact bisa lu libas di grafis rata kanan dengan mulus. Suhu dan performa HP-nya juga dijamin tetap stabil. Yes, HP ini udah dibekalin Vapor Chamber 7K yang efektif buat ngeredam panas. Layarnya udah pakai AMOLED 144Hz 1,5K. Memorinya juga udah UFS 4.1. Asiknya juga dia punya baterai 7000 mAh, termasuk fast charging 120 watt dan bypass charging. Fitur wireless charging masih absen di HP ini. Ya kalau mau perfect, duit elu juga harus banyak, bos. Buat kamera emang bukan yang wah banget, tapi seenggaknya kamera belakangnya bisa rekam 4K 60fps dan ada OIS. Gas, check out iQOO Neo 10 kalau lu suka sama HP-nya. Link belinya ada di deskripsi tuh.
feel good. Yang kedua, lebih tipis, lebih ringan, nyaman digenggam. Galaxy A37 5G nawarin upgrade yang lebih oke dibanding Galaxy A36. Samsung juga bilang kalau Galaxy A37 punya awesome intelligence yang makin cerdas. Sebut aja kayak Circle to Search generasi terbaru, sampai voice transcription yang bisa bekerja secara offline. Bezelnya dibuat makin tipis. Layarnya juga pakai AMOLED 120Hz 6,7 inci yang super mulus dan tajam. Bukan lagi rating IP67. Sekarang ratingnya IP68 yang tahan airnya sampai 1,5 meter 30 menit. Suka nggak suka chipsetnya pakai Exynos 1480 yang irit dan juga gesit. Bukan didesain buat gaming berat, tapi buat sekedar gaming santai, performanya masih lumayan oke. Buat anak muda yang aktif bikin konten, kameranya punya detail yang cukup oke, termasuk kemampuan fotografi yang ditingkatin. Oke, kalau lu suka sama Galaxy A37, HP-nya bisa dibeli lewat ya Technostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih, ngeliat HP sekarang yang speknya pada nanggung, gua rasa Poco F7 masih jadi salah satu HP terbaik di kelasnya. Bodi belakangnya udah kaca, framenya juga aluminium. Asiknya juga, HP berlayar AMOLED 120Hz ini resolusinya 1,5K. Gak ketinggalan juga proteksi Gorilla Glass 7 Eye. Rating IP68 tahan air juga udah di bawah HP ini. Bagian paling gokil ada di performanya. Yes, Poco F7 pakai Snapdragon 8S Gen 4 yang didampingin memori gede. Ada RAM 12GB dan internal memori 512GB. Jadi, walaupun nggak ada slot microSD, lu nggak perlu takut nyimpen banyak data. Buat gaming udah pasti ngacir. PUBG Mobile udah berjalan mulus pada grafis super smooth 120 fps. Tapi ya gitu, suhu HP ini masih cukup berasa kalau mainnya nggak pakai cooler atau di AC. Buat kelebihan lain dari Poco F7, ada dual kamera 50 megapiksel, Sony IMX882 plus OIS, baterai 6500 mAh plus fast charging 90 watt. HP-nya masih ready, harganya tetap stabil, speknya juga masih worth it. Poco F7 bisa lu beli lewat link di deskripsi tuh. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Intinya nih bos, kalau nyari gaming powerful, iQOO Neo 10 bisa jadi pertimbangan. Terus kalau fokusnya ke kamera, gua rekomendasiin si Canon 50 Pro 5G. Link belinya ada di deskripsi tuh.